Papua yang terletak di ujung timur Indonesia merupakan pulau yang luas dengan dominasi daerah hutan belantara alami, menyimpan banyak potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Di samping itu, Papua juga memiliki satu dari 7 puncak dunia, yaitu Puncak Karstens Piramid. Perjalanan ekspedisi Sudirman V merupakan salah satu dari ekspedisi besar yang dimiliki oleh UPL MPA Unsut. Pada ekspedisi kali ini, merupakan kedua kalinya kami menuju ujung timur Indonesia. Setelah sebelumnya di tahun 1996, kami sudah pernah ke Papua. Namun, misi kami belum selesai dikarenakan masalah keamanan. Misi ekspedisi Sudirman V Jayawijaya 2012 kali ini adalah mendaki 2 puncak pegunungan Sudirman, yaitu Puncak Karstens Piramid dan Puncak Sumantri, serta analisis vegetasi di setiap ketinggian sepanjang jalur pendakian. Jalur pendakian yang kami lewati adalah Desa Ugimba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Misi ekspedisi ini, UPL mengirimkan Yogi Nugraha Fakultas Hukum Unsut 2007, Krishna Andresta Fakultas Peternakan Unsut 2009, dan Setiawan Fakultas Pertanian Unsut 2010, yang tergabung dalam tim ekspedisi Sudirman V Jayawijaya 2012 UPL MPA Unsut. Jayapura, silakan masuk ke ruang tunggu pintu F228 to HL. Please proceed to boarding lounge gate E7. Thank you. Terima kasih. Jaga untuk kondisi fisik dan juga untuk keseluruhan masyarakat nasional. Apa yang terjadi di sini masih sepakat bahwa kita bisa menyelesaikan ekspedisi ini. Jadi saya karena nanti lebaran yang sampai nanti yang nanti menjemput tenang saja bagi operasional. Cukup dari saya dari Mas. Mereka sekarang apa yang mereka mau. Pemilihan atlet. Insya Allah kami di sana nanti akan berusaha mungkin buat operasional sebisa mungkin. Insya Allah pasti bisa gitu ya, untuk kita apa yang dituju nanti di sana kita bisa lakukan gitu. Kemudian minta doanya aja mungkin untuk yang di Purwokerto, di Jakarta, dan insya Allah kita pasti bisa gitu, sampai tujuan nanti. Mas Wawan, Mas Agres. Gak banyak mungkin dari teman-teman pengurus maupun anggota yang ada di sini untuk lebih sehingga kalian sudah berangkat ke sana mungkin hanya doa yang bisa kami kirimkan kesuksesan perjalanan teman-teman. Kita berharap apapun yang banyak ya juga waktu disampaikan buat teman-teman di awal yang dilupakan. Selamat berjuang dan kita tunggu kabar baik dari kalian. Terima kasih. Dari Mas Alfi yang perwakilan. Bacin dulu ya. Bacin dulu. Perjalanan kami dimulai dari Jakarta menuju Timika. Selanjutnya, tim akan melanjutkan perjalanan menuju ke Distrik Sugapa. Timika merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah. Di Timika, kami tinggal di rumah Ibu Nani Rahayu. Ibu Nani Rahayu merupakan salah satu warga Banyumas yang sudah lama tinggal di Timika. Rumah Bu Nani selanjutnya menjadi base camp kami di Timika. Ya, kita juga mau repotin malahan Bu. Orang kan telepon. Iya. Apa ininya sudah di bandara? Aduh, saya belum mandi cepet-cepet. Asli Purwokerto? Nggak ada Bu. Nggak ada yang cuma asli Purwokerto? kemarin bertiganya kuliah di Purwokerto. Oh gitu kuliahnya. Aslinya dari? Di Tasik, saya Jakarta, ini Majalengka. Oh, kalau aku asli.
kita di sini udah menunjukkan pukul 8:05. Kondisi di luar ini hujan. Di sini emang sehari bisa sampai 5 kali hujan gitu. Melebihi makan kita luar biasa seperti ini. Ini kita tinggal di rumah Bunani, dia di belakang. Bunani sedang aktivitas itu. Silahkan yang buat apa? Kita udah aku bilang nggak munggahan kayak makan. Nanti kita bersih-bersih teras aja. Boleh. Besok. Kalau di Sunda kan munggahan biasanya makan apa? Buka masor pertama lah sama keluarga bareng-bareng. Kalau di sini atau di daerah manapun namanya kepala puasa. Jadi kepala puasa itu ada 3 hari. Puasa pertama, 2, 3 semua keluarga pada kumpul semuanya. Makanan itu enak-enak semua. Foto di ban mumpung sepi tuh. Ya, kita sekarang sudah di bandara kecil, tetangganya bandara istilahnya privat. Sebentar lagi kita bersiap untuk menuju Bilogai atau Sugapa, yaitu pesawat yang akan kita tumpangi. Ini kita nunggu bandaranya buka dulu ini. Waktu sekarang udah 5.40 di sini. Seperti itu. Akses menuju Sugapa dapat ditempuh melalui Timika dengan menggunakan penerbangan perintis. Pada saat operasional berlangsung, akses menuju distrik Sugapa, kami dibantu oleh PT Adventure Carstens, yaitu oleh Bapak Maximus Tipagau. PT Adventure Carstens merupakan biro perjalanan adventure yang dikelola oleh masyarakat lokal Papua. Di mana? Di sini saja. Sekarang di sini ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita udah di pesawat. Kita terbang menuju Bilogai ke Sugapa. Seperti itu. Kita kondisi pesawat kita dengan maskapai MAF. Sugapa merupakan salah satu distrik yang secara administratif masuk di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten Intan Jaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Masyarakat di Sugapa sebagian besar terdiri dari suku Moni dan suku Dani. Selain itu, ada juga pendatang dari Sulawesi dan Jawa. Mata pencaharian masyarakat lokal suku Moni dan suku Dani sebagian besar bertani dan berladang. Kondisi geografis Sugapa masuk ke wilayah pegunungan, berada di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Di Sugapa, basecamp tim ada di homestay Bapak Maximus. Di sini, kami menyelesaikan segala keperluan sebelum operasional pendakian, yang meliputi perizinan ke polsek setempat dan pengkondisian porter. Porter yang dilibatkan terdiri dari masyarakat lokal Sugapa dan Ugimba dengan koordinator lapangan Bapak Luki. Foto kamera. Kita. Ya, kita ini sudah sampai di Bilogai dengan pesawat Cessna Caravan 208. Cuaca ternyata ini hitungannya buruk menurut Mama yang itu istrinya Pak Maximus. Biasanya istrinya Pak Maximus tidak pernah dapat cuaca seperti ini. Ya, tadi kita sempat berputar-putar kurang lebih 1 jam di atas sini, padahal nyampe kita di sini tadi di atas. Spring light to the new
slide down into the ocean. Ini Kijang kita, Kijang. Kita bertiga bapak. Tiga? Berempat. Cuma bapak ini cuma sampai Ugim. Saya yang sampai Ugim Pak. Sudah kembali telepon kok. Lagi ya? Iya. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Yang mana? Sabu. Maksudnya yang belum jadi atau sudah jadi? Ini namanya sabu lagi? Iya, sabu. Apa? Ada nama lain? Oh, itu tadi. Papeda. Papeda. Ini papeda namanya. Iya. Terus kalau yang belum jadi itu namanya sabu. Oh, ini bikinnya dari sagu. Kalau Sagu diputar tapioka. namanya tepung tapioka. Ini udah diputar namanya jadi papeda. Iya. Makanan Papua punya ini. Selamat pagi kawan-kawan. Ini kami sudah siap untuk berangkat. Kami hari ini targetnya itu menuju Desa Ugim, Mbak, bersama Bapak Lugi ini sebagai koordinator lapangannya. Ini kawan-kawan yang membantu kita nanti untuk menuju Desa Ugim, Mbak, untuk menggotong barang. Tanya kita nanti. Nanti sekarang gue pegang ini. Ya kita ambil rokok satu telur ya. Ya. Tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan jalan ke Tigapa. 15 menit yang lalu kita dari base camp Ugimbe. Seperti itu, terus jalur di sini mayoritas lumpur seperti jadi kita harus memakai sepatu. Apalagi kemarin kita mengikuti arah sungai terus jalur. Mungkin hari ini pun kita mengikuti arah sungai karena jalur yang dibuat penduduk di sini mayoritas mengikuti sungai. Seperti itu. Kita bisa menemukan hewan seperti ini babi hewan piaraan masyarakat sini. Itu sebagai mas kawin. Kondisi medan yang kami tempuh sangat bervariasi. Salah satunya yaitu trek berlumpur yang licin dan mengharuskan kami memakai sepatu boot. Selain itu, ada juga jembatan-jembatan kayu yang harus kami lalui dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan, kami melewati hutan belantara yang rapat, menyusuri sungai, dan padang rumput yang terbuka lebar. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam putih
Selamat sore kawan-kawan. Kita sekarang sudah berada di Putigapa. Kurang lebih 5,5 jam kita jalan dari Udimba. Ini kawan-kawan kita, partner-partner kita. Oh, punya nama siapa Bapak? Bapak Juli, Bapak. Oh Mas. Yuk. Mana? Hidupnya di mana? Oh iya, nah, jauh. Iya. Ya, selamat malam, selamat sore teman-teman. Kita sekarang di camp Sabe-Sabe Bule. Tadi kita sampai sini jam 15.20 setelah lewat dari Putigapa. Dengan beberapa yang sudah sampai sini, kawan-kawan. Dan bapak itu sudah sampai sini hormat. Orang sedang bikin api untuk hangatkan badan dan masak. Anak usul anak aja nak. Koa kalau bahasa Mon itu koa. Kalau tadi muremong. Kalau Indonesianya bunga kelapa. Bunga kelapa kan? Begitu. Kalau orang pantai itu kelapa bos. Tapi kalau orang gunung buah pandan. Makanya. Jalan, boleh jalan. Oh iya. Kita masa boleh. Terima kasih. Hormat. Jangan makannya. Perjalanan menuju base camp lembah Danau-Danau memiliki medan yang berbatu dan terjal. Semakin tinggi medan yang kami lalui, variasi vegetasinya cenderung semakin sedikit. Deretan pegunungan bisa kami lihat dengan jelas. Cuaca berkabut, disertai dengan hujan dan suhu yang rendah mengiringi perjalanan kami sebelum mencapai base camp lembah Danau-Danau. Teman-teman, kita sekarang berada di pinggir tebing di Budimai. Malam ini kita bermalam di sini. Di tempat dicarikan oleh Bapak Luki. Besok kita lanjut lagi ke Sumatua. Kalau kita kuat bisa migrasi. Cuaca di belakang juga tidak kurang baik. Wow. Ya begitu. Sudah. Ya. Ini kalian
the rain comes down. Close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries. Listen to the rain. Here it comes again. Ini semuanya, sekarang kita ada di Danau 1. Kemarin malam tadi kita camp di sini. Sekarang ada di ketinggian sekitar 3.964 meter di atas permukaan laut. Dan nanti kita perjalanan masih ada 6 danau lagi yang kita lewati. Nanti kita bikin camp lagi di danau-danau, kemudian nanti aklimatisasi dan cek jalur untuk ke Cartens Pyramid, dan malam harinya nanti kita go ke summit ke Cartens Pyramid. All things go. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Late at night I drift away. I can hear you calling, and my name is in the rain. Leaves on trees whispering, deep blue seas, mystery. Kita udah di danau-danau atau base camp orang-orang sini bilang. Tadi kita sudah survei jalur untuk ke Cartens Pyramid, itu udah di sebelah sana, dan kemungkinan besok nanti malam kita akan summit ke Cartens Pyramid. Nah, kita di sini udah di pada danau, ini danaunya. Kita di ketinggian itu ada sekitar 4.330 meter di atas permukaan laut. Suhu di sini tadi sekitar 7 derajat. Dingin. Tadi kita udah hunting foto, dan di sebelah sana juga ada puncak Sumantri. Sudah kelihatan salju-saljunya nanti. Basecamp danau-danau yang terletak di sekitar 4.330 meter di atas permukaan laut. Danau-danau merupakan basecamp yang sering digunakan oleh para pendaki sebelum melanjutkan summit attack ke puncak Cartens Pyramid ataupun puncak-puncak lainnya yang berada di sekitar Pegunungan Sudirman. Di basecamp danau-danau ini, kami bisa melihat dinding Cartens Pyramid dan puncak Sumantri. Sekarang jam 22.30. Sekarang kita rencana untuk summit ke Cartens Pyramid. Semoga perjalanan kita lancar. Cuaca hari ini cerah. Sampai ketemu nanti di puncak. Oke. Perjalanan dari lembah danau-danau menuju puncak Cartens Pyramid.
kami tempuh selama kurang lebih 18 jam perjalanan pulang pergi. Pemanjatan dinding Carstens Pyramid kami lakukan dengan teknik ascending dengan jumar. Sepanjang perjalanan menuju dinding Carstens, jalur yang kami lalui telah diselimuti oleh salju-salju yang terhampar di sepanjang perjalanan. Dari sini, kami bisa melihat puncak Sumantri dan puncak Jaya serta lintasan Tyrolean. Pagi semuanya, kita sekarang sudah sampai di tempat Tyrolean. Dari perjalanan sekarang udah jam 8 pagi. Tadi menggunakan jumaring dari danau-danau ke sini. Dan sekarang saatnya untuk menyeberang menggunakan Tyrolean. Jadi di situ bisa dilihat Tyrolean seperti apa. Halo guys. Hey. Perjuangan kami berlanjut untuk melewati lintasan Tyrolean yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Tyrolean merupakan teknik penyeberangan antara satu tebing dengan tebing yang lain menggunakan bantuan tali yang sudah terpasang melintang. Santai. Setelah kami melakukan Tyrolean, kami melanjutkan perjalanan melewati penyeberangan kering menuju puncak Carstens Pyramid. Detik-detik menjelang summit attack puncak Carstens Pyramid.
Sampai Indonesia Timur 10.52 Indonesia Timur. Ya terus yang mentah mereka sedikit berkait ya lanjutkan merit lanjutkan dong yang mentah Tadinya itu akan melakukan foto-foto dulu, saya itu dikontak dulu di merit karena ini sudah terlalu yang begitu. Langsung turun ke berapa? Langsung berapa? Tidak boleh menit langsung kita turun lagi begitu karena kalau cuacanya ini sudah balik begitu. Ya, siap dong. Berarti kondisi kalian stay gitu. Kemudian balik. Minta jam. Alhamdulillah, sampaikan hari ini kalau mau menjadi siap ini sudah rekam bahwa bisa rekam. Ulangi. Sudah aku rekam kata-katanya. Ya. Ini kalian sampai minta. Siap, Pak. Kalian ya, siap, Pak. Kalian sampai 52 ya. Oke. Ya. Kita yang berduduk relatif. Ini namanya nampak kulit mana begitu. Ya, nanti foto-fotonya jangan lupa ya, semuanya ya. Bisa. Nanti. Hati-hati Om. Turunnya hati-hati Om. Ya, ditunggu dari sini Pak. Yo. Siang semuanya, alhamdulillah kita akhirnya nyampe di puncak Kartens Piramid 4.884 meter di atas permukaan laut. Terima kasih atas semua dukungan, semua panitia yang sudah bekerja, sponsor yang telah mendukung kami, universitas, alumni dari ALB, dari UPL, dan UPL sudah berbagi kemuliaan kembali di tanah Papua, di salah satu puncak tertinggi di dunia. Sebelumnya UPL sudah mendaki Elbrus, berbagi kemuliaan lagi di Kilimanjaro, dan masih ada puncak-puncak dunia lagi yang harus diinjakan oleh UPL. Semoga UPL tetap jaya. Terima kasih kepada semua rekan-rekan anggota UPL MPA Unsud, Civitas Akademika Universitas Jenderal Sudirman, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Panitia Ekspedisi Sudirman 5 Jayawijaya 2012, dan pihak sponsor yang meliputi PT Egerindo Multiproduct Industri, PT Essilor Indonesia, PT Vision One Indonesia, PT Akar Rumput Adventure Indonesia, Kartens Adventure Store, Pagi ini kita akan melakukan pendakian gunung es, yaitu di Pegunungan Sumantri, arahnya di sebelah utara. Tapi nanti kita akan ke sebelah timur dahulu, kemudian nanti merapat ke sebelah utara, sebelah kiri danau-danau ini. Sana nanti kita melewati Soekarno terus menuju ke Sumantri, begitu.
Setelah summit attack, kami recovery selama 1 hari di basecamp Danau-Danau sebelum melanjutkan pendakian ke puncak Sumantri. Perjalanan menuju puncak Sumantri didominasi oleh salju. Ketika pendakian hampir mendekati puncak, cuaca perlahan berubah menjadi kurang bersahabat. Hingga akhirnya kami hanya sampai di sekitar puncak Sumantri pada jam 12.58 waktu Indonesia Timur, mengingat kondisi cuaca yang sangat kurang baik. Saya ada betul ini 137. Saya mau betul ini saya mau 137 10. Ulangi tenang om. 137 derajat. Ya. Iya, iya, sudah jelas suaranya, ya terus. Itu ya, ya om. Iya, terus. Ya. Iya. Terus? Oh, belakang kalian pusing ya, Bang? Iya. Tapi ini saya diri, belakang kalian penting cuaca buruk ya? Iya. Gimana? Iya. Nah, itu ya ulangi dong, nggak jelas suaranya, ulangi. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita berada di ketinggian 3.500. Ini artinya kita akan melakukan analisis vegetasi, mengambil sampel. Ini titik kedua. Nanti di sekitar sini udah ada mulai banyak pohon. Nanti juga kita dibantu sama Bapak Luki gitu Pak. Ya, nanti kita ambil sampel di 3 kali ulangan. Setelah itu kita lanjut lagi kembali menuju ke Bukit. Dalam perjalanan turun, kami melakukan analisis vegetasi sesuai dengan misi kami selain pendakian. Keanekaragaman hayati kami temukan saat melakukan analisis vegetasi. Vegetasi di sini sangat berbeda dengan di Pulau Jawa.
dan sebagian besar merupakan vegetasi yang hanya tumbuh di atas ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Pengambilan sampel kami lakukan mulai dari ketinggian 4.000 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, dengan interval titik anvek per 500 meter di atas permukaan laut. Selamat pagi semuanya. Sekarang ini adalah hari terakhir untuk perjalanan kita. Sekarang kita akan pulang menuju Sugapa. Ini ada jembatan yang menghubungkan antara desa Ugimba dengan desa-desa lainnya, berada di atas Sungai Gemagu begitu. Dan nanti kita ketemu di Sugapa. Kami sedang beristirahat setelah perjalanan dari desa Ugimba, tepatnya di desa Joparu, desa terakhir sebelum Sugapa. Kami meninggalkan Sugapa dan menuju ke Timika. Akses menuju Timika kami tempuh selama 45 menit dengan menggunakan pesawat perintis John Lynn Air Transport. Kita sudah take off meninggalkan Sugapa. Kita menuju ke Timika. Di Timika, kami merayakan Idul Fitri 1433 Hijriah. Hal ini merupakan sebuah pengalaman berharga, karena kami merayakan Idul Fitri kali ini jauh dari keluarga. Lebaran di Papua terasa sangat bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim operasional Ekspedisi Sudirman 5 pendakian Carateris Piramid dari Timika mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore teman-teman. Sore ini jam 4.15 kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi sebenarnya kita sampai sini kurang lebih 40 menit yang lalu, tapi karena nunggu bagasi klaimnya yang lama, kita ketemu di sini dijemput sama Mas Makfi, dijemput juga sama Bang Andi, Bang Madun, maaf, dan satu lagi sama Mas Dimas. Kedatangan tim operasional di Bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya misi ekspedisi Sudirman 5 Jayawijaya 2012 telah selesai. Impian kami yang tertunda di tahun 1996 akhirnya dapat terwujud di tahun 2012. Waktu yang tidak singkat untuk mewujudkan impian. Selamat buat UPL MPA Unsut. Ya, selamat sore teman-teman. Sore ini kita berada di Terminal Kalideres. Ini udah diantar sama Bang Madun. Makasih banyak Bang Madun udah nganter ya Bang Madun ya. Ini bentar lagi kita naik bis Lorena itu di depan Iskandar Jaya menuju Purwokerto malam ini. Dan besok lagi kita sampai Purwokerto. Doakan aja selamat sampai Purwokerto. Jalan terakhir kita. Oke, yuk Bang, tutup. Aja Bang. Suasana penutupan di Sekretariat UPL MPA Unsut yang dihadiri oleh Ketua Pelaksana Ekspedisi Sudirman 5 Jayawijaya 2012, Ketua Umum UPL MPA Unsut 27, dan anggota luar biasa UPL MPA Unsut. Sekali lagi,
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kesuksesan Ekspedisi Sudirman V Jaya Wijaya 2012. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah marahnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Pemuda Indonesia, berjumpa singkat untuk negara, bangsa yang